Ya, ini adalah contoh NPWP yang sudah diregistrasi dan sudah bisa langsung digunakan. Jadi di sini saya segera langsung menginput ke Google Payment. Berhubung di sini saya menggunakan produk dari Google dan langsung mendapatkan notifikasi email dari Google seperti ini, informasi pajak Anda telah disetujui. Artinya di sini untuk NPWP sudah terverifikasi dari kantor pajak daerah tempat kalian tinggal. Dan berikut untuk cara pembuatan NPWP secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai. Amin. Oke, lanjut ke pembahasan. Seperti di dalam judul video sekarang, saya akan berbagi bagaimana cara membuat NPWP secara online. Nah, berhubung untuk saat ini keadaan seperti ini, untuk pembuatan atau registrasi apapun diharuskan menggunakan pendaftaran melalui online, terkecuali jika ada kesulitan khususnya untuk rekening bank ya. Kalian bisa datang ke cabang bank dan disitu akan ada perbatasan atau jarak yang memang harus diterapkan sesuai protokol. Untuk keadaan seperti sekarang ini, langsung ke step cara pembuatan NPWP. Terlebih dahulu teman-teman bisa masuk ke situs web atau halaman website resmi dari pajaknya, yaitu reg.pajak.co.id. Di sini nanti akan saya sediakan linknya di deskripsi channel. Silahkan teman-teman bisa klik saja untuk langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi di sini untuk cara pembuatannya sebenarnya mudah sekali, namun ada beberapa step yang memang terkadang ada yang membuat kebingungan ya. Jadi di halaman ini ada form alamat email atau NPWP, kemudian password dan recaptcha. Kemudian di bawah ini ada lupa password, belum punya akun, dan cek NPWP. Nah, buat kalian yang belum memiliki akun, kalian bisa melihat di menu belum punya akun ini teman-teman ya. Ya, belum punya akun. Nah, di sini ada klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Kalian bisa langsung klik daftar di sini. Ya, masuk ya seperti ini. Nah, di sini ada alamat email, kemudian recaptcha. Kalian bisa isikan terlebih dahulu alamat emailnya. Saya akan isikan seperti ini teman ya. Selanjutnya isi recaptcha-nya. Jika memang tidak jelas untuk recaptcha ini, kalian bisa klik saja untuk mengganti ya. Klik pada gambarnya. Nah, di sini terganti. Dan jika masih tidak terlihat jelas, kalian bisa klik sampai memang terbaca. Untuk tulisannya kalian bisa langsung input ya. Oke, di sini kita bisa masukkan L-nya besar. Di sini masukkan L-nya besar, kemudian H-nya besar juga, dan Z-nya besar. Kemudian C-nya besar, kemudian Q-nya besar juga, dan V-nya besar. Dan setelah mengisi alamat email kemudian recaptcha, kalian bisa langsung klik ke daftar di pojok kanan di sini ya. Klik saja seperti ini. Ya, terima kasih. Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda, termasuk di folder spam, untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah kedua dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kita klik tutup di sini dan kalian cek ke alamat email di sini teman ya. Nah, jadi di sini notifikasi sama cek ke alamat emailnya. Ya, di sini kalian bisa melihat untuk registrasi dari form e-registration, alamat email, aktivasi REG dengan alamat email Firma Vicky di sini teman ya. Ya, di bawah ini ada tulisan pada tanggal 10 ini ya, sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun e-registration untuk Anda. Untuk melanjutkan langkah pendaftaran akun, silakan klik tautan berikut ini ya. Klik verifikasi link di sini ya. Ya, link verifikasinya di sini, klik saja. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Untuk jenis WP, nama sesuai KTP, alamat email, password, kemudian ulangi password, dan nomor ponsel, pertanyaan dan jawaban. Oke, di sini saya akan isikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah melengkapi dari beberapa formnya. Untuk jenis WP kalian bisa pilih orang pribadi atau badan. Jadi di sini untuk individu kalian bisa orang pribadi ya. Namun jika perusahaan kalian bisa klik ke badan saja, klik ke orang pribadi. Untuk pembuatan NPWP individu atau perorangan, nama sesuai KTP, isi nama sesuai KTP di sini. Nah, selanjutnya alamat email, kemudian isi password. Ini kombinasi huruf dan angka saja, silakan disesuaikan. Isikan juga nomor ponsel, kemudian pertanyaan umum.
Ya, pertanyaan umum silakan bisa disesuaikan teman-teman ya. Di sini banyak sekali. Kemudian jawaban di sini dari pertanyaan umum di atas. Selanjutnya klik juga captcha yang tersedia di paling bawah dan klik daftar di pojok kanan bawah. Kita klik seperti ini. Nah, di sini untuk notifikasi barnya, terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah kedua dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kita klik tutup di sini dan cek kembali ke alamat emailnya. Kita silang ya, alamat email. Jadi di sini refresh saja teman-teman ya. Kita refresh sekali. Dan di sini kita melihat juga untuk verifikasi atau registrasi baru sudah masuk dari e-registration kantor pajaknya pada tanggal 10.3 jam 6. Di sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun Anda. Untuk mengaktifkan akun Anda silakan klik tautan berikut ini. Kita klik aktivasi kembali di sini teman-teman ya. Ya, link aktivasi. Ya, klik selanjutnya seperti ini. Selamat, akun atas nama Bima Vicky telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Klik di sini untuk memulai pendaftaran. Ya, ini adalah link aktif ya. Ini link aktif, kita klik saja. Nah, di sini kita dialihkan ke halaman masuk seperti ini. Selanjutnya kalian bisa login di sini teman ya. Kalian login. Ya. Kalian login di sini menggunakan alamat email yang sudah terdaftar tadi ya. Oke, kita ketik terlebih dahulu. Setelah mengisi, klik login di pojok kanan seperti ini teman ya. Ya, di sini kita dialihkan secara langsung ke halaman berikutnya dan di sini kita melihat dari beberapa formulir registrasi data WP. Artinya di sini kita bisa langsung mengisinya dari kategori identitas, kemudian penghasilan, alamat domisili, alamat lengkap, di sini alamat KTP, kemudian alamat usaha, info tambahan, persyaratan, pernyataan PP23. Nah, di sini kita lanjut untuk cara pengisiannya seperti ini. Untuk bagian A, kategori wajib pajak, kalian bisa isi seperti ini ya. Kategori wajib pajak, pilih ke orang pribadi ya di bawah di sini. Dan untuk status pusat atau cabang, jika untuk perorangan atau individu kalian bisa klik ke pusat saja di sini teman ya, karena kita tidak memiliki usaha atau cabang usaha yang akan kita buat untuk wajib pajaknya. Jika buat kalian yang memiliki untuk cabang usaha, kalian bisa klik ke cabang di sini dan silakan kalian bisa klik NPWP pusatnya ya. Jadi ini adalah NPWP pusat yang pertama kali kalian daftarkan sebagai usaha pertama yang kalian dirikan ya. Ini untuk fungsi dari cabangnya. Ya, kita klik ke pusat di sini karena di sini kita hanya membuat untuk NPWP pribadi. Nah, di sini kita tidak perlu mengisi NPWP-nya ya. Kemudian kewarganegaraan di sini pilih ke WNI dan masukkan NIK kemudian nomor KK-nya. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu. Setelah melengkapi beberapa form seperti nomor NIK KTP, kemudian nomor NIK KK, selanjutnya bisa kalian ketik juga untuk masukkan kaptanya ya. Di sini saya akan ketikkan seperti ini. Angka 3, kemudian N, kemudian Z-nya kecil, kemudian D-nya besar, kemudian V-nya kecil. Ini kecil apa besar ya? Kecil saja ya. Kita coba di sini. Dan di sini kita pilih cek terlebih dahulu. Dan di sini gagal dikarenakan nick saya di sini sudah terdaftar ya. Jadi notifikasinya nick sudah pernah dipakai. Ya, jadi di sini penting sekali buat teman-teman untuk nick KTP kemudian nick KK harus sesuai ya. Karena di sini saya sudah mencoba nick KTP dan nick KK berbeda itu tidak bisa. Selanjutnya bisa klik ke cek di bawah. Oke, validasi nick sukses. Untuk merubah data nick KK silahkan ulang ke WNI. Nah, di sini tidak perlu diulang ya. Di sini sudah masuk dan selesai. Dan untuk melanjutkan ke step berikutnya atau melengkapi identitas di bagian nomor 2, kalian bisa klik next di pojok kanan bawah di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke halaman identitas. Kalian bisa isi identitas wajib pajak seperti ini ya. Oke, kelar. Untuk nama wajib pajak biarkan seperti ini. Gelar depan kemudian gelar belakang biarkan saja, kosongkan karena tidak ada bintang ya. Bintang ini menandakan kalian harus wajib mengisinya. Untuk tempat tanggal lahir Pemalang, status pernikahan ini kawin teman-teman ya, biarkan saja. Kebangsaan Indonesia dan nomor ponsel kalian bisa masukkan nomor ponsel yang aktif ya. Dan setelah mengisi beberapa form secara lengkap, untuk fax ini tidak perlu ya, kosongan saja. Yang penting kalian mengisi nomor telepon kemudian nomor handphone
Dan setelah melengkapi semua form di sini, kalian bisa klik next di pojok kanan bawah ya di sini teman-teman ya. Oke, kita dialihkan ke halaman ketiga atau bagian registrasi penghasilan. Di sini sumber penghasilan, kalian bisa checklist terlebih dahulu di sini ya, pekerjaan dalam hubungan kerja. Kemudian untuk klarifikasi lapangan usaha, ini kode KLU-nya kalian bisa cari di sini ya. Ini hanya ada 1 sampai 5. Untuk nama KLU bisa pilih saja sesuai apa yang kalian kerjakan sekarang ya. Misalkan jika memang kalian sebagai karyawan, bisa klik saja pegawai swasta, dan jika memang kalian sedang mengelola usaha seperti jasa atau belanja dan marketplace, kalian bisa pegawai swasta juga, karena untuk pegawai swasta ini tidak menjamin untuk penghasilan pokok. Bisa dikatakan ini sesuai dari market atau barang yang kalian beli. Katakanlah di sini misalnya kalian memiliki penghasilan di atas 5 juta ya. Dan jika memang kalian sebagai pegawai negeri sipil atau anggota militer dan kepolisian atau pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau pensiun, silakan disesuaikan. Dan di sini saya akan memilih pegawai swasta. Ya, jadi untuk kodenya sudah langsung terinput seperti ini. Uraian pegawai swasta sudah terisi. Kemudian kita checklist juga bagian kegiatan usaha. Ya, jadi untuk kegiatan usaha ini kalian bisa isikan sesuai apa yang kalian kerjakan. Misalkan di sini jika kalian memiliki usaha online ya, kalian bisa seperti ini saja, online, kemudian petik tanda titik 2 penjual, seperti ini teman ya. Online penjual, silahkan bisa diisi atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Merek dagangan atau usaha, di sini kalian bisa ketik saja merek dagangannya atau usaha. Di sini produk ya, produk seperti ini ya. Memiliki karyawan, iya atau tidak, silakan dipilih saja. Kemudian metode pembukuan atau pencatatan. Buat kalian yang memiliki usaha pribadi, kalian bisa klik saja pencatatan di sini. Namun jika kalian sudah memiliki perusahaan yang memang terdaftar, kalian bisa klik ke pembukuan ya, karena di sini kita bisa tahun buku atau tutup tahun. Ini terserah ya, kalian bisa cocokkan. Di sini pencatatan saja karena ini saya memiliki usaha pribadi, katakanlah seperti itu. Kemudian klasifikasi lapangan usaha, untuk kode KLU-nya di sini juga disesuaikan ya. Nah, ini ada banyak sekali untuk entry-nya. Jadi kalian bisa di sini cari ya. Katakanlah di sini online. Saya bisa mencari online seperti ini. Kemudian klik cari teman-teman ya. Oke, tidak tersedia. Saya akan tulis iklan saja ya, iklan. Ya, silakan dicari ya di sini. Iklan ya, di sini tersedia untuk nama KLU periklanan. Klik saja pilih seperti ini. Nah, di sini sudah terinput KLU-nya periklanan ya di bawah. Nah, untuk pekerja bebas kalian bisa checklist juga. Pekerjaan bebas silakan diisi pekerjaan bebas juga seperti ini. Kemudian merek dagangan kalian bisa isikan merek dagangannya online atau produk ya. Ya, seperti ini. Dan di bawah kita isi juga memiliki karyawan ya atau tidak. Kita bisa pilih ke tidak sesuaikan. Untuk metode pembukuan atau pencatatan saja. Klasifikasi lapangan usaha, di sini pilih juga yang sama seperti di atas teman ya, periklanan. Kemudian kita lanjut ke bawah di sini lainnya. Jika teman-teman memiliki informasi lainnya silakan bisa ditulis ya. Misalkan di sini penjual di Shopee ya teman-teman ya. Penjual di Shopee ya, seperti ini. Kemudian klasifikasi lapangan usaha juga kalian bisa klik periklanan seperti ini. Nah, selanjutnya klik next di pojok kanan bawah ya. Di bawah di sini ada from juga, alamat domisili. Pada bagian D, alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Silakan teman-teman di sini bisa isikan saja ya, isikan saja. Dan di sini saya akan contohkan terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan mengisi alamat sesuai alamat saya ya. Kemudian blok, jalan. Jadi di sini untuk jalan misalkan jalan apa, dan di blok nomor berapa teman-teman ya. Atau kalian bisa tulis gang jika memang tempat atau rumah kalian berada di gang ya, seperti itu. Nomor rumahnya ya, silakan ditulis. Kemudian RT dan RW silakan disesuaikan. Kode wilayah ya, jadi kode wilayah seperti ini ya.
kalian bisa tuliskan di sini ada kelurahan atau desa. Ya, bisa tulis seperti ini saja. Oke, kemudian kecamatannya. Oke, seperti ini. Selanjutnya bisa klik cari terlebih dahulu, nanti akan muncul ya. Ya, di sini sudah terdeteksi atau muncul dari kabupaten, provinsi, kode pos dan wilayah. Selanjutnya pilih aksi di sini ya, di tombol hijau. Oke, langsung terinput ke kode wilayah seperti ini dan langsung terdeteksi keseluruhan dari form yang belum diisi ya. Selanjutnya bisa pilih next di bagian pojok kanan bawah. Ya, kita masuk ke dalam tahap kelima, alamat KTP. Nah, jika teman-teman di sini menggunakan alamat KTP sesuai dari alamat sebelumnya, kalian bisa checklist di sini teman-teman ya. Klik bagian sama. Jadi ini kalian bisa cocokkan saja seperti alamat domisili ya, sesuaikan saja, setarakan ya. Seperti bagian di nomor 4 alamat domisili dan alamat KTP-nya. Jika memang alamat domisili kalian, mungkin sebelumnya kalian tempat tinggal asal berarti Jakarta ya, namun untuk alamat KTP-nya kalian menggunakan alamat KTP sekarang. Misalkan jika kalian sudah memiliki istri dan KTP sudah diubah menjadi alamat di tempat tinggal istri, kalian bisa gunakan alamat ini sesuai dari KTP atau pembaruan hari ini ya yang sekarang kalian gunakan, dan kalian tetap bisa menggunakan alamat domisili sesuai domisili yang kalian tetapi, atau ini sesuai dari domisili perusahaan kalian teman-teman ya, atau perusahaan yang kalian kelola. Dan selanjutnya setelah mengisi di alamat KTP seperti ini, kalian bisa isi juga nomor ponselnya teman-teman ya. Kemudian nomor handphone juga isikan seperti ini, dan nomor fax email ini tidak perlu, tidak apa-apa ya, kosongkan. Selanjutnya klik next di pojok kanan bawah juga. Pada bagian 6 untuk alamat usaha, ini alamat tempat usaha, bukan karyawan atau pegawai ya. Ini khusus buat kalian jika memang kalian memiliki jasa atau produk online, dan buat kalian juga yang sedang atau sekarang membutuhkan NPWP untuk membayar pajak pendirian usaha yang kalian kelola ya. Kalian bisa checklist saja seperti ini, sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi alamat usaha ini bisa kalian isi juga sesuai alamat berdirinya toko atau gedung tempat kalian atau yang kalian kelola sekarang teman-teman ya. Namun jika kalian memiliki atau usaha sebagai jasa online, publisher ataupun toko di sosial media marketplace, kalian bisa gunakan alamat sesuai KTP. Dan ini untuk mempermudah saja, setarakan untuk alamat domisili, alamat KTP dan alamat usaha ini sesuaikan jika ini khusus untuk NPWP jika kalian mengelola pada bagian jasa produk secara online teman-teman ya. Ya, selanjutnya di sini bisa pilih nomor ponselnya, aktifkan saja, fax mail tidak perlu ya. Namun jika teman-teman memiliki nomor fax email, kalian bisa masukkan saja input seperti ini, masukkan nomor ponselnya, dan selanjutnya klik next di pojok kanan bawah. Masuk ke tahap ke-7, di sini info tambahan teman-teman ya. Ya, ini penting sekali. Jadi kalian harus memberikan informasi yang akurat sesuai penghasilan yang kalian dapatkan ya, karena ini nanti akan langsung terdeteksi oleh penghasilan dari akun yang kalian kelola, dan itu ada baiknya kalian bisa berjaga-jaga saja, berikan informasi yang sangat akurat sesuai dari apa yang kalian hasilkan. Di sini ada info tambahan, kisaran penghasilan per bulan ini ada kurang dari 4,5 juta. Kemudian di pojok kanan ini ada 4,5 juta sampai 9,9 juta, dan di bawah ada 10 juta sampai 14,9 juta, dan di sini ada 15 juta sampai 19,9 juta, dan di sini ada Rp 20 juta atau lebih. Silakan disesuaikan. Saya akan memilih dengan kisaran kurang dari 4,5 juta teman-teman ya. Selanjutnya klik pojok kanan bawah, next kembali. Persyaratan di sini silakan kalian baca, saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang melakukan usaha atau bekerja bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Dan di sini selanjutnya kalian bisa pilih next di pojok kanan bawah. Pernyataan di sini, pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahu di atas adalah benar. Kemudian checklist juga lengkap. Dan di bawah ini ada dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa klik next di pojok kanan bawah di sini teman-teman ya. Dan masuk ke bagian
ke-10 PP 23 pemberitahuan mengikuti tarif umum atau PP 23 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma dan koperasi yang memenuhi kriteria tertentu berhak untuk dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Nah, jadi setelah membaca dan memahami ketentuan yang dimaksud, saya memilih untuk dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah, atau kalian bisa memilih dikenakan pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan. Ya, di sini pilih saja paling atas teman ya, karena kita mengikuti pajak penghasilan sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah nomor 23 2018 yang di atas ini. Dan selanjutnya klik simpan di pojok kanan bawah seperti ini. Dan di sini muncul form seperti ini, konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir, dan di sini kalian bisa klik iya teman-teman ya. Nah, di sini untuk formulir sudah terisi dan di sini kita sudah berhasil membuat NPWP. Ya, ada informasi, pilih rekam, edit formulir, kemudian klik kirim token, lalu masukkan token yang terkirim lewat email sewaktu mengirim permohonan. Permohonan pendaftaran dianggap selesai jika status pendaftaran adalah verifikasi. Status verifikasi artinya Anda sudah berhasil mendaftarkan NPWP tersebut, dapat digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Namun dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen, informasi berikutnya akan kami sampaikan melalui alamat email atau bersurat ke alamat korespondensi. Nah, di sini kalian bisa klik minta token di sini teman ya. Klik minta token, kemudian nanti kalian akan dialihkan ke alamat email berupa tokennya seperti ini. Ya, ini adalah registrasi saya pertama. Saat saya meregistrasi meminta token ya. Ini adalah tokennya ini teman-teman ya. Token Anda dengan nomor layanan adalah, ya ini adalah nomor tokennya. Selanjutnya kalian bisa klik ke bagian ini teman ya, kirim permohonan. Sampai di halaman ini nanti kalian akan mendapatkan alamat email seperti ini teman ya. Ya, ini artinya kita sudah mendapatkan kartu NPWP registrasi atas nama pengguna yang sudah kalian input. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja. Buat teman-teman yang masih kebingungan, silahkan bisa perhatikan teks di paling atas ini teman-teman ya. Jadi ini untuk verifikasi supaya status untuk formulir ini menjadi verifikasi seperti NPWP yang sebelumnya sudah saya daftarkan dan sudah mendapatkan kartu NPWP ini. Dan selanjutnya silakan kalian bisa gunakan NPWP sesuai kebutuhan, seperti untuk mendaftar pekerjaan ataupun jika memang kalian ingin membayar pajak dengan ketentuan pelaku usaha atau aktivitas online yang melebihi atau memiliki penghasilan yang lumayan besar. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.